tenses beda arti, beda ucap, beda arti. Tapi lebih parah kalau jadi penguasaan tenses itu penting banget. Saranku dikuasai mulai dari dasar. Contoh ada di kalimat ini. Ada perbedaan yang sangat perbedaannya sangat jelas. Aku makan dengan aku sedang makan. Ini tensesnya berbeda. Coba yuk ditulis di kolom komentar kalimatnya menjadi apa. Jadi ketika ada yang bilang, oh bahasa Inggris grammar itu nggak perlu, grammar itu nggak penting. Itu salah. Grammar itu tetap penting. Cuman kalau bisa jangan cuma dihafalkan rumusnya tapi dipraktekkan sehingga polanya ngerti, cara menggunakannya ngerti. Jadi kok sekarang ono Dek? Yuk kita coba. Coba ditulis kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kalau kamu masih kesulitan menerjemahkan kalimat-kalimat ini, berarti kamu belum menguasai tenses-tenses dasar. Sementara tenses dasar itu penting banget. Ini I eat ini beda dengan konsepnya, beda dengan aku sedang makan ya. Jadi, oh I eat ice cream. Ini artinya bukan aku sedang makan, tapi ini aku doyan konsepnya gitu. Bandingkan dengan yang kalimat nomor 2. Aku sedang makan, polanya setelah subjek menggunakan to be, lalu kata kerjanya tambahkan ing. Jadi ketika aku bilang I am eating dengan I eat, ini maknanya berbeda. Jadi I am eating ini keterangannya now, sekarang, tapi kalau yang I eat ini keterangannya rutin, misalnya every day, every week, every Sunday. Nah, perbedaan tenses ini, yang ini adalah simple present tense, verbal. Ini present continuous tense. Jadi pilihannya kalau mau pakai to be, kata kerjanya tambahkan ing. Kalau enggak pakai to be, maka kata kerjanya jangan tambahkan ing, gampangnya gitu. Jadi I'm eating ice cream now. Aku sedang bekerja, I am working. Aku sedang menonton, misalnya I am watching movies. Aku sedang tidur, I am sleeping. Tapi nggak mungkin ya, I am sleeping. Aku tidak sedang tidur. Nah, kalau bikin kalimat negatifnya, I setelah to be tambahkan not. I'm not sleeping. Tapi aku sedang belajar, but I am studying misalnya, atau I am learning. Nah, ini tes-tes dasar ini dikuasai. Aku ini bukan guru ya, aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan di channel ini aku membagikan pengalamanku belajar bahasa Inggris otodidak. Banyak yang nanya, gimana caranya belajar bahasa Inggris? Aku nulis perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak, ada di profilku, kamu bisa cek. Di profilku aku naruh, aku menceritakan pengalamanku di sini. Kamu bisa cek di sini, kalau muncul kayak gini kamu bisa klik titik 3 di atas, lalu open dengan browser, nanti akan lebih mudah. Nah, ada di sini. Kamu bisa cek di sini. Ini isinya ada cerita perjalananku, bagaimana aku belajar. Aku spill isinya ya. Nah, ini. Isinya adalah aku belajar otodidak sejak 2007. Dan di sini aku nulis panduan santainya. Jadi cara belajar tapi nggak usah ngoyo gitu, nggak usah harus wah stres tiap hari, nggak. Ini panduan santai. Jadi di sini aku menceritakan perjalananku bahwa aku ini bukan guru, lalu apa aja yang perlu dikuasai mulai dari tenses-tenses dasar. Jadi ada 6 tenses yang aku sarankan untuk dikuasai. Simple present tense ini paling sering dipakai.
Lalu simple past tense ini tenses kedua setelah simple present tense yang cukup sering dipakai. Yang tadi kita bahas present continuous tense, simple future juga sering kita pakai, present perfect dan present perfect continuous. Ini kalau dikuasai akan sangat cukup untuk ngobrol sehari-hari. Lalu untuk pengucapan, pronunciation ini juga penting banget karena beda ucap, beda arti. Contoh, ketika aku bilang every day, day ini diucapkan day, bukan die. Ini die, ini day. Jangan ucapkan every day. I eat ice cream every day. Aku makan es krim setiap kali mate. Nah, ini salah arti, salah ucap, salah arti. Every day, bukan every day. Lalu, bagaimana kabarmu? Aku gedein. Bagaimana kabarmu? How are you today? Today, bukan how are you today. Kalau bagaimana kabarmu? How are you today? How are you today? Bagaimana caramu mate? Salah arti, salah ucap, salah arti. Nah, tenses dasar ini akan sangat penting ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu secara akurat. Seperti contohnya ini, aku makan setiap hari. Konteksnya setelah subjek, kamu langsung ke kata kerja. Kalau aku sedang, nah ada to be, kata kerja tambahkan ing. Yuk kita lanjutkan ke tenses yang lain. Ini tenses yang cukup sering dipakai. Ini simple past tense. Simple past tense verbal. Nah, gimana caranya mengungkapkan aku makan tadi pagi. Ini konteksnya lampau. Lampau. Kalimatnya sama kok. Konteks pola kalimatnya mirip seperti ini. Kalimatnya mirip, cuman ada yang kita ubah. Apa yang kita ubah? Ini verbnya. Kita ubah menjadi bentuk kedua. Jadi dalam bahasa Inggris kita menggunakan ada bentar aku buka dulu catatannya. Nah ini, sorry. Nah, nanti kita akan kenal namanya irregular verbs dan regular verbs. Kalau irregular verbs itu kata kerja berubah 3 kali, bentuknya beda-beda semua. Ada yang kedua ketiganya sama, ada yang beda semua, ada yang bentuknya sama semua. Kalau regular verbs, bentuk kedua ketiganya sama. Nanti aku kasih contoh nanti. Nah, tadi kita pakai kata kerja eat. Verb 2-nya adalah ate. Verb 3-nya nanti kita pakai eaten. Nanti kita pakai eaten nanti di kalimat selanjutnya. Nah, kita di sini ubah. Ini bukan eat tapi ate. I ate ice cream, ada keterangan waktu. Tadi pagi, this morning. Aku ini bukan guru bahasa Inggris ya, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan selama aku belajar otodidak, aku merasakan bahwa tenses dasar ini penting banget untuk dikuasai karena ini beda tenses nanti akan beda arti, beda makna yang tersampaikan. Ketika aku bilang I ate, oh berarti ini lampau. Tapi kalau I eat, oh ini rutin. I am eating, oh ini sedang terjadi sekarang. Bandingkan dengan di sini. Ini sama-sama lampau. Aku telah makan es krim. Ini kan lampau nih. Terus kalimatnya gimana? Apakah seperti ini? Kita copy paste di sini ya. Kita di kalimat ini tidak ada keterangan waktunya. Bandingkan dengan nomor 3. Nomor 3 ada keterangan waktunya. Tadi pagi, kemarin, tahun lalu, itu keterangan waktu. Tapi di sini nggak ada keterangan waktu. Cuman fokusnya aku telah makan aja. Aku udah makan. Fokusnya ke aku udah makan. Nah kalimatnya, di sini kita menggunakan verb 3. Eaten. Jadi ini diganti verb 3. Kalau polanya udah ngerti, gampang banget kok bikin kalimat kayak gini. Di verb 3, ini polanya adalah present perfect. Polanya adalah setelah subjek ada have, baru verb 3. Nah, jadi I have eaten. Aku telah makan es krim. Bandingkan dengan I ate, ini ada keterangan waktunya. Jadi di sini tidak ada keterangan waktunya. Kita tidak menggunakan this morning. Kalau ada this morning berarti ini jangan I have eaten, I ate.
Tapi karena di sini fokusnya ke aku telah makan aja, maka di sini tidak perlu keterangan waktu. Jadi present perfect, kalimat ini adalah present perfect. Ini menyatakan kegiatan yang telah terjadi, tidak menyebutkan keterangan waktu. Kamu nggak menyebutkan keterangan waktunya di sini. Kamu fokusnya ke kegiatan ini telah selesai. Bandingkan di sini ada keterangan waktunya. Bisa nggak cuman bilang I ate aja tanpa keterangan waktu? Boleh. Konteksnya kamu harus ngerti bahwa ini kita lagi ngomongin tadi pagi. Oh, misalnya apakah kamu makan es krimku tadi pagi? Did you eat my ice cream this morning misalnya? Oh yes, I ate your ice cream misalnya. Ini bisa konteksnya kita tidak menyebutkan di sini. Di sini kita tidak menyebutkan this morning, tapi ini konteksnya kita lagi ngomongin tadi pagi. Nah, ini bisa kita ringkas menjadi yes, I did saja. Kalau ini dibikin kalimat negatif gimana? Oh no, I did not eat your ice cream. Atau no, bisa kita ringkas I didn't saja. Jadi did not bisa diringkas menjadi didn't. Kenapa ini pakai it bukan ate? Kan ini simple past tense gitu, mungkin kamu tanya gitu. Di simple past tense ketika sudah ada did, ini kembali ke verb 1. Jadi ini kembali ke it. Kembali ke verb 1. Jadi kita kenal namanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu ada do, lalu do dibentuk keduanya menjadi did. Makanya di sini kita menggunakan did. Oh, apakah kamu makan es krimku pagi tadi atau pagi ini? Oh, did you? Kita bikin kalimat negatif dan kalimat tanya di pola kalimat nomor 1 ini ya. Aku makan es krim setiap hari. Kita bikin kalimat negatif. Kalau aku tidak makan es krim setiap hari, kita butuh kata kerja bantu di sini. I do not. Do not bisa diringkas menjadi don't. Eat ice cream every day. Ucapkan every day. Ini day ya, bukan day. Aku berulang kali bilang kalau salah ucap nanti menyebabkan salah arti. Salah ucap, salah arti. Salah tenses ini juga bikin salah paham, pesannya tidak tersampaikan dengan sempurna. Jadi pengucapan dan tenses ini kayak double mouth ini ya, duet mouth-nya kalau kamu pengen menguasai bahasa Inggris. Aku ini bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Aku menceritakan perjalananku bagaimana caranya mempelajari bahasa Inggris secara efektif, efisien. Aku ini nggak punya privilege dulu waktu belajar, nggak punya duit banyak buat join kursus-kursus mahal, nggak. Aku nulis perjalananku di sini, di ebook yang aku ceritakan, linknya ada di profil, kamu bisa cek. Kalau kamu ngecek di profilku ada muncul seperti ini, klik aja titik 3 di atas, open dengan browser, nanti akan lebih mudah untuk ngekliknya. Nah ini isinya adalah ada ebook utama yang menceritakan perjalananku belajar otodidak sejak 2007, masih zamannya buka buku kamus. Nanti 2014 aku juga cerita bahwa aku sering main ke warnet. Nah, ini ebook yang pertama. Di ebook keduanya, jadi di folder itu ada 3 ebook yang aku kasih. Ebook kedua ini cara menggunakan ini Bang Yusuf. Jadi kamu nggak cuma nonton aja, nggak cuma nonton, tapi nanti gimana caranya active watching. Ada aku ceritakan di sini. Dan juga ada rumus 70-20-10, jadi supaya Bang Yusuf ini bisa bekerja buat kamu. Ada teknik shadowing, ini aku sarankan banget teknik shadowing ini untuk kamu melatih speaking dengan cara nonton video atau film yang kamu kuasai. Ini keren banget. Cara ini keren banget. Aku sarankan untuk kamu mencoba teknik ini. Dan masih di folder yang sama, cara menggunakan aplikasi yang kamu juga sering pakai, ada aplikasi-aplikasi AI. Untuk kamu jadikan partner sebelum kamu mencoba teknik speaking ke orang real. Kalau kamu masih malu
wah pengen nyoba speaking tapi kok masih malu, nah, pakai aplikasi aja. Ini adalah partner yang nggak akan manyun, nggak akan cemberut kalau kamu jadiin apa aja. Nah ini kamu bisa dapatkan ada di profil, kamu klik, kamu kalau muncul kayak gini kamu bisa klik titik 3 di layar kamu, open dengan browser, nanti akan muncul seperti ini. Isinya seperti ini. Kamu bisa bayar dengan kris atau metode apapun yang kamu inginkan. Kita lanjutkan ke tenses selanjutnya. Jadi ada tenses-tenses yang aku sarankan untuk kamu kuasai, ada 6 ya. Aku menceritakan di sini ada 6. Simple present tense ini untuk menceritakan kegiatan rutin. Simple past tense ini tenses kedua yang paling banyak digunakan untuk menceritakan kegiatan masa lalu dengan keterangan waktu. Present continuous ini menceritakan sedang terjadi. Future ini gampang banget, tinggal tambahkan will gitu. Present perfect yang barusan kita praktekkan. Yuk kita, ini tadi, nah ini. Di sini kita butuh kata kerja bantu untuk membuat kalimat negatif. Jadi ada do di sini, kita butuh kata kerja bantu do. Ini kita bikin kalimat tanya. Apakah, misalnya apakah kamu makan es krim setiap hari? Do-nya kita pindah ke depan. Do you, baru ke kata kerja. Do you eat ice cream every day? Ucapkan every day, bukan every day. Ngomong-ngomong salah ucap ini bikin salah arti. Contoh, angka 3. Banyak yang masih bilang angka 3 ini sering banget diucapkan apa? Tree. Padahal 3 itu bukan tree. Salah ucap, salah arti. Tree. Tree itu pohon. Ini tree. Sedangkan 3, three. Aku juga menceritakan gimana cara mempelajari pronunciation. Ada di ini di halaman ini. Halaman 38. Kamu cek di halaman 38. Beda ucap, beda arti, gimana cara latihannya ada di sini. Karena beneran beda ucap, beda arti. Contoh, oh ya cara mengucapkan ini, lidahnya ditarik. Sorry, seperti itu. Sorry. Oh ya, matahari sun syams. Kalau kamu ambil yang 66.000 ini plus private mentoring ya. Jadi selain kamu dapat e-book yang isinya sama, yang ini dengan yang ini sama, isinya sama, cuman bedanya kalau yang 66.000 ini plus kamu dapat nomor kontak Wawa. Jadi kamu bisa konsultasi setiap hari sepuasnya, aku bantu sampai bisa. Keterangannya ada di deskripsi. Jadi ini isinya sama dengan yang paket pertama tadi, yang paket yang di bawah tadi, cuman ada tambahan konsultasi private. Kamu bisa mengkoreksi untuk waktu shadowing, kamu juga bebas tanya-tanya materi, latihan-latihan tenses yang aku sertakan di sini. Di sini juga ada latihan tenses juga. Jadi ada latihan tenses yang isinya cukup banyak. Ini ada kunci jawabannya, tapi aku sarankan untuk kamu jangan melihat kunci jawabannya dulu. Nanti kamu coba kerjakan, kalau ada pertanyaan kamu bisa tanyakan. Nah, ini kamu bisa download untuk dicetak atau kamu bisa kerjakan juga di smartphone kamu atau di laptop kamu. Ini isinya di folder tadi isinya selain e-book ada mind map. Mind map itu gampangnya kayak rangkuman secara visual. Lalu ada ini slides ini kalau kamu nggak mau baca 108 halaman karena e-book tadi ini isinya 108 halaman. Ini isinya 108 halaman ini. Ini isinya 108 halaman. Banyak. Tapi ini udah aku sesuaikan supaya bisa dibaca di smartphone. Jadi tulisannya ini udah aku sesuaikan supaya nyaman untuk dibaca di smartphone. Kalau kamu nggak mau baca 108 halaman, kamu bisa baca yang di slides ini. Ini isinya cuma 39 halaman, cuman ke ringkesannya gampangnya gitu. Nah, ada e-book utama, e-book ini Bang Yusuf. Kamu kan selama ini udah nonton Bang Yusuf ya, tapi aku udah nonton Bang Yusuf ini, tapi kok nggak bisa-bisa. Karena kamu cara nontonnya salah. Kamu ini passive watching, bukan active watching. Nah, kamu juga perlu mempraktekkan teknik shadowing. Kamu perlu mempraktekkan ini rumus 70-20-10. Nah, nanti kamu bisa baca detailnya di sini. Kita kembali ke sini ya, tadi belum selesai. Nah, jadi untuk kalimat negatifnya tambahkan kata kerja bantu lalu tambahkan not.
untuk kalimat tanya, do-nya dipindah ke depan. Jadi, do you eat ice cream every day? Do you ini cara bacanya digabung. Do. Do you eat ice cream every day? Oh yeah. Yes. Kamu bisa menggunakan kalimat positif. Yes, I eat ice cream every day. Atau no, I do not. Tapi yes ini kita bisa ringkas menjadi yes, I do saja. Ini juga bisa diringkas dengan no, I don't saja. Oh yes, I do. Oh no, I don't. Jadi kalau kamu dengar yes, I do, no, I don't, kamu nggak perlu bingung karena asalnya dari sini. Ini simple present tense verbal. Tenses pertama yang aku sarankan untuk kamu kuasai. Dari berapa tenses? Ini ada 6 tenses yang aku sarankan untuk dikuasai. Kalau 6 ini kok masih bingung, aku nggak bisa 6 tenses, ya udah nggak usah 6, paling nggak 2 dulu. 2 ini sama ini dulu deh. Simple present tense sama present continuous tense. Karena ini perbedaannya cukup gampang cara bedainnya. Ini yang nomor 2 ini present continuous tense menyatakan sedang terjadi. Kalau kamu pakai to be lalu kata kerjanya tambahkan ing, ini menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Tapi kalau nggak ada to be, maka kata kerjanya jangan tambahkan ing, gampangnya gitu. Aku bikin misalnya aku bikin contoh di sini misalnya. Aku bekerja setiap hari, I work every day. Tapi aku tidak sedang bekerja sekarang. But I am not working. Nah, ini contoh kombinasi kalimat simple present tense dengan present continuous tense negatif. Ini kalau dibikin simple present tense, I am working. Aku sedang bekerja sekarang. Jadi kalau aku bilang I work, ini bukan aku sedang bekerja ya. Ini konteksnya aku bekerjanya ini rutin setiap hari. Konteksnya kalau I eat ice cream, ini konteksnya bukan aku sedang makan es krim. Ini aku doyan es krim. Kalau aku sedang makan es krim, I am eating ice cream. Nah, perbedaan tenses ini kalau kamu bisa menguasai polanya, untuk percakapan sehari-hari akan lebih mudah. Aku ini bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Jadi hal yang aku tuliskan di sini di e-buku ini adalah valid. Aku belajar sejak 2007. Jadi aku ngalamin waktu zamannya warnet, waktu ngalamin zamannya masih full manual, offline. Aku ceritakan perjalananku di sini. Aku sering nemu konten-konten nanya di medsos, gimana cara belajar dari nol, dari benar-benar, ini malah aku benar-benar dari nol, nggak ada privilege. Aku nggak bisa waktu itu join tempat kursus, beli kursus mahal, waktu itu aku nggak sanggup. Jadi ya belajarnya ya seadanya. Ya karena nggak ada privilege, belajarnya seadanya dan belajarnya santai. Makanya aku tulis panduan santai itu karena aku belajarnya santai. Kalau aku belajarnya setiap hari intens, wah saat ini aku udah levelnya mungkin udah C1, C2. Aku saat ini levelnya saat ini sekitar B1, B2. Tapi dari nol loh, itu kan lumayan banget. Nah, makanya kamu bisa cek di sini. Cek di profilku, aku nulis perjalananku di sini. Ada link di profilku, kamu bisa klik. Kalau muncul kayak gini, kamu bisa klik titik 3 di atas. Open dengan browser, buka dengan browser. Kalau kamu pakai laptop, kamu bisa langsung klik kayak gini. Yang ini plus private mentoring, jadi aku ngasih nomor kontakku di sini, kamu bisa chat sepuasnya. Kalau kamu pengen versi hemat, kamu ambil yang di bawah. Ambil yang di bawah, ini versi hematnya. Ini isinya sama, cuman bedanya kalau di sini nggak ada kontak bawah. Tapi kamu tetap bisa nanya lewat DM, lewat TikTok ini, DM Igoy, kamu bisa DM. Di TikTok kamu juga bisa DM kalau mau nanya-nanya. Kita lanjutkan sampai nomor ini ya. Nomor 15, tapi ini cepat aja karena ini udah jam 6:04 aku habis ini mau ngantor. Jadi aku bukan guru, jadi ini anak-anak sekolah pada libur, aku nggak libur.
Sorry, sambil baca kolom komentar. Tadi ada yang nanya, nggak sempat aku baca. 5W1H. 5W1H itu gampangnya what, where, when, why, who, sama 1H, how. Apa khusus bahasa Inggris? Ya, ini khusus bahasa Inggris. Pentium 3 udah masuk. Pentium 3. Oh, itu zamannya 2007 itu masih Pentium 4. Aku masih pakai Athlon waktu itu, komputer AMD Athlon. Sorry, aku baca kolom komentar sebentar. 2007 kamus tebel, bener banget, kamusnya tebel. Kamusnya tebel, mana ya kamusku ini? Nih, kamusku ini tebel banget nih. Kalau mau lihat nih, ini penulisnya ini tebel banget ini. Tebel banget nih, tebel banget nih. Oke, yuk kita lanjutkan. Ini aku habis ini sudah harus siap-siap ngantor. Nah, bandingkan kalimat ini gimana ini? Aku sedang tapi lampau. Kalau aku sedang tapi sekarang, ini kan I am ice cream. Nah, to be itu juga berubah 3 kali. Kita cek di sini. Nah, ini ada to be, am is are, am dipakai oleh I, is dipakai oleh he, she, it, are dipakai oleh you, they, we. Ini to be bentuk pertama untuk menyatakan kalimat nominal. Nominal itu contohnya kayak gini. Aku seorang pelajar. I'm a student. Ada seorang. I'm a student. Kalau tadi ada present continuous, I am studying English misalnya. Nah, di sini ini, oh ya tadi aku ngasih lihat ini ya, to be ya. Jadi to be itu dipakai oleh kalimat nominal dan juga di present continuous juga menggunakan to be, tapi tambahkan verb ing. Nah, di kalimat ini karena ini lampau, ini kan lampau ini kemarin. Jadi kita di sini nggak pakai am, tapi to be bentuk kedua, was. Was berasal dari am atau is. Jadi am, is ini berubah jadi was, are berubah menjadi were. Nanti di bentuk ketiga, was, were ini berubah menjadi been. Nanti kita pakai been nanti. Nah, di sini ini bukan am tapi I was. I was eating ice cream bukan now tapi kemarin. Jadi ketika kamu datang ke rumahku kemarin, when you came, ini menggunakan came bukan come. Come itu verb 1. Tetap menggunakan verb 2 karena ini lampau. When you came to my house kemarin. Nah, I was eating ice cream when you came to my house yesterday. Aku kemarin sedang tidur. I was sleeping. Aku kemarin sedang pacaran misalnya. I was dating misalnya seperti itu. Ini tinggal ganti kata kerjanya aja. Jadi enak banget kalau kamu udah menguasai pola-pola tenses. Ini tinggal ganti verbnya. Ini tinggal ganti subjeknya. Gampang banget. Kamu nggak perlu ngafalin rumus ya. Aku tidak menyarankan untuk ngafalin rumus. Aku juga nggak suka ngafalin rumus. Aku menggunakan cara langsung mempraktekkan kalimat. Ini akan lebih efektif. Nah, kalimat apa yang kamu praktekkan? Kalimat yang real. Kalimat real itu kamu bisa temukan di sini. Di Bang Yusuf ini. Di Bang Yusuf ini udah materi-materi real. Jadi kamu menggunakan native speaker, jangan menggunakan materi yang menggunakan orang Indonesia. Kamu menggunakan native speaker. Ada daftar channel yang aku sarankan untuk setiap level. Karena kalau levelmu pemula, kamu jangan menggunakan level yang advanced. Itu akan bikin kamu patah arang. Kamu akan kena mental nanti. Kamu gunakan level yang sesuai. Aku udah menyebutkan daftar channel yang sesuai untuk setiap channel. Aduh, waktunya mepet banget. Nah, ini tinggal ganti kamu. Kamu itu you. Kalimatnya sama seperti ini. Nah, ini kalau I kita ganti you. Masih polanya sama. Masih you ate ice cream. Sorry. Ini simple present tense. You eat every day. Nah, di sini kamu sedang. You are.
You are eating. Oh iya, kalau you to be-nya yang digunakan ini ya. You to be-nya yang digunakan are. You are eating ice cream now. You are eating ice cream now. Kamu makan tadi pagi. Nah, ini polanya baru yang you ate ice cream this morning. Sambil ditulis kolom komentar ya kalau ada kesalahan atau koreksi atau kamu ada pertanyaan. Karena aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Kamu. Polanya you sama seperti ini tadi. You have. Have digunakan oleh subjek ini anak sekolah biasanya bilang Ayu Dewi nggak suka S. Itu maksudnya I, you, they, we. Kalau ketemu kata kerjanya nggak pakai S. Jadi kalau he, she, it, kata kerjanya tambahkan S. I, you, they, we menggunakan have. He, she, it menggunakan has. Nanti kita bahas. Semoga waktunya cukup karena ini aku sudah harus siap-siap untuk berangkat ngantor. I have eaten ice cream. You have. Makannya menggunakan yang verb 3. You have eaten ice cream. Kamu sedang makan es krim ketika aku datang ke rumahmu kemarin. You, kalau tadi menggunakan di pola yang atas tadi, I was. Ini kalau you, to be-nya are, menjadi were. Jadi di sini you were eating ice cream when ketika I came to your house yesterday. Dia cewek makan es krim setiap hari. Oke, ini Ayu Dewi nggak suka es berlaku di sini. Dia makan es krim setiap hari. Kalau dia cewek itu kan she. Nah, she kata kerjanya tambahkan s berarti she eats ice cream every day. Ucapkan every day bukan every day. Day itu artinya mate. Kalau setiap hari every day. Dia makan es krim setiap hari. She eats ice cream every day. Dia makan es krim setiap kali mate. Salah ucap, salah arti. Every day bukan every day. Angka 3 itu tree. Bukan tree. Three. Kalau tree, pohon. Nah, ini salah ucap, salah arti. Pronunciation ini penting banget. Aku menceritakan pronunciation ada di sini. Pronunciation, pengucapan itu penting banget. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai she eats ice cream every day. Dia sedang, jadi she to be-nya is eating ice cream. Aduh. Mana tadi? Oh ya, aku ini bukan guru bahasa Inggris ya, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Aku menceritakan perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak. Kamu bisa cek, ada di profil, ada link, kamu bisa cek. Kalau muncul kayak gini, kamu bisa klik titik 3 di atas, open dengan browser. Nah, kamu akan dapat seperti ini. Ini kalau yang bawah, ini isinya adalah modul-modul belajar mandiri. Ada beberapa e-book yang aku tulis di sini. E-book utama itu menceritakan perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007 dengan cara yang santai, dan waktu itu aku nggak punya privilege. Jadi ini santai, murah, bebas stres. Kamu nggak usah join tempat kursus mahal, kamu otodidak juga bisa sebenarnya. Ada di sini di e-book di folder tadi. E-book selanjutnya ini cara memaksimalkan Bang Yusuf. Jadi kamu bisa mengubah Bang Yusuf menjadi gurumu gratis 24 jam. Kamu selama ini nonton Bang Yusuf, tapi kok nggak bisa-bisa karena kamu passive watching. Kamu harus active watching. Ada caranya di sini. Dan teknik shadowing ini aku sarankan banget untuk kamu praktekkan. Dan ada lembar latihan tenses. Kamu kan latihan tenses, udah aku sertakan di sini. Kamu bisa
print atau kamu bisa langsung kerjakan di smartphone atau di laptop kamu. Dan ada cara menggunakan ini, aplikasi AI yang bisa kamu jadikan apa aja, kamu jadikan partner yang nggak akan ngambek, kamu jadikan apa aja, kamu ajak ngobrol apa aja. Sebelum kamu praktek ke manusia beneran, kalau kamu masih ragu, wah aku masih malu-malu nih, kamu prakteknya pakai ini, pakai AI. Baru kalau kamu nanti udah cukup speakingnya, kamu pengen praktek langsung, aku sarankan kamu ke aplikasi namanya ini. Nah ini gratis, aku sering juga pakai ini, aku nggak di-endorse ya, tapi ini bagus banget, gratis, dan kamu bisa ketemu orang-orang dari luar negeri nanti di aplikasi ini. Sama-sama belajar bahasa Inggris, tapi rata-rata yang masuk di sini rata-rata bahasa Inggrisnya udah lumayan, speakingnya udah lumayan, jadi kamu bisa praktek di sini. Kita lanjutkan. Dia makan tadi pagi. She ate ice cream this morning. Dia telah. Nah, kalau Ayu Dewi nggak suka es, tadi ada di sini menggunakan mana tadi? Nah, Ayu Dewi menggunakan have, he should menggunakan has. Jadi she has baru ke verb 3. She has eaten ice cream. Untuk ini, she was eating ice cream when you came to rumahnya, her house, yesterday. Oke. Aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Aku ceritakan perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak, ada di profilku, kamu bisa cek, ada di profilku, kamu bisa klik. Kalau muncul kayak gini, klik titik 3 di layar smartphone kamu, buka dengan browser, itu nanti akan lebih mudah. Kalau kamu pakai laptop, kamu bisa langsung klik kayak gini, akan muncul kayak gini. Kalau yang private mentoring ini kamu akan dapat kontak Wawa, jadi nanti bisa chat, konsultasi via chat sepuasnya. Tapi kalau kamu pengen yang paket hemat, kamu pengen belajar mandiri, ambil yang ini. Ini isinya adalah e-book utama yang menceritakan perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007 dengan cara yang santai dan bebas stres, murah. Aku dulu nggak punya privilege untuk join-join tempat kursus, jadi aku pakai cara-cara yang murah di sini. Di sini ada perjalanan-perjalanan yang semoga bisa menginspirasi kamu untuk belajar bahasa Inggris otodidak. Dan di folder tadi ada cara menggunakan Bang Yusuf, cara memaksimalkan Bang Yusuf. Kamu selama ini nonton Bang Yusuf, tapi kamu tidak ada peningkatan karena kamu passive watching. Kamu harus menggunakan cara active watching. Teknik shadowing juga aku ceritakan di sini, supaya kamu bisa nonton video, tapi nggak cuma nonton, tapi ada kemampuan speaking yang bisa kamu tingkatkan. Lalu ada partner yang bisa kamu jadikan apa aja, cara menggunakan aplikasi AI, aku tuliskan di sini. Sebelum kamu punya mental untuk coba praktek langsung ke orang beneran. Nah, kalau kamu sudah punya kemampuan untuk praktek ke manusia beneran, kamu buka aplikasi ini. Ini aku nggak di-endorse, ini aplikasi gratis, website gratis, episode kamu bisa cek untuk mempraktekkan speaking kamu. Kamu akan ketemu orang-orang dari luar negeri yang sama-sama pengen belajar bahasa Inggris di sini, sama-sama mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Oke? Kayaknya itu dulu untuk live kali ini. Kalau ada pertanyaan atau koreksi, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau nggak ada pertanyaan, yang baru datang bisa dibantu tap-tap layarnya. Yang belum follow, silakan follow. Jadi aku sering live untuk membahas tesis-tesis dasar. Karena tesis dasar ini penting banget. Karena salah ucap, salah arti, salah tesis nanti juga akan pesannya tidak tersampaikan dengan sempurna. Aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Aku belajar bahasa Inggris otodidak sejak 2007. Perjalananku belajar bahasa Inggris otodidak
Banyak yang nanya gimana cara belajarnya, aku sudah menuliskan caranya di sini. Kamu buka profilku, ada inggrisotodidak.com, kamu bisa copy paste linknya, atau kalau pakai smartphone kamu bisa klik titik 3 di atas, buka dengan browser. Kalau kamu pakai laptop kamu bisa langsung klik open anyway. Nah, ada 2 paket seperti ini. Yang atas ini plus private mentoring, jadi kamu bisa dapat nomor kontakku, nanti kamu bisa chat untuk konsultasi sepuasnya sampai bisa. Kalau kamu pengen versi yang lebih hemat, kamu ambil yang bawah. Ini 2 ini isinya sama, cuman bedanya kalau yang ini ada private mentoring, ada nomor bawah yang bisa kamu dapatkan untuk konsultasi. Kalau yang bawah ini lebih hemat, ini adalah modul belajar mandiri. Kalau kamu suka belajar mandiri, kamu ambil yang ini. Isinya sama, bedanya kalau ini ada nomor kontak. Tapi ini pun kalau kamu pengen konsultasi, kamu bisa DM atau di live TikTok seperti ini, kamu juga bisa tanya atau minta request apa yang perlu aku jelaskan. Oke, itu ya untuk live kali ini. Terima kasih yang udah datang, makasih yang udah ramein, makasih yang udah bantu-bantu tap-tap layarnya. Yang belum follow silakan follow. Karena aku sering banget live untuk menceritakan teknis-teknis dasar, menceritakan cara belajar bahasa Inggris otodidak. Di konten-konten yang udah aku pin, aku juga menceritakan gimana cara nambah vocab tanpa harus menghafal. Ini udah aku pin caranya. Kamu juga nggak perlu les sebenarnya kalau kamu belum memenuhi 3 kriteria yang aku sebutkan di sini. Oke, makasih teman-teman yang udah datang di sini. Sampai ketemu di live berikutnya. See ya.